Jokowi Gibran, dan generasi baru politik. Pemecatan ini, alih-alih memojokkan, justru menjadi panggung bagi Jokowi dan keluarga. Gibran, sosok muda yang dulu dianggap hanya sebagai bayangan Jokowi, kini berdiri sebagai tokoh politik yang mandiri, perannya sebagai wakil presiden. Di bawah pemerintahan Prabowo, telah memberinya kredibilitas dan pengalaman yang sulit ditandingi kader PDIP lainnya. Dan jangan lupakan Bobi Nasution, wali kota Medan ini, meskipun sering dianggap di pinggiran peta politik nasional, punya jaringan dan rekam jejak yang tidak bisa diremehkan. Dalam beberapa tahun, Bobi bisa menjadi bagian dari strategi besar Jokowi untuk menciptakan poros politik baru jika Gibran dan Bobi terus memainkan peran strategis mereka di panggung nasional. 2029 bisa menjadi titik balik sejarah. Mereka adalah simbol generasi baru politik muda, dinamis dan bebas dari beban masa lalu. Partai tradisional, PDIP kehilangan momentum, kehilangan arah. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tampaknya semakin kehilangan pijakan. Keputusan memecat Jokowi dan 27 kader lainnya menunjukkan bahwa partai ini sedang panik. Keputusan ini tidak dirancang dengan visi jangka panjang, melainkan sebagai respons emosional terhadap ancaman yang dirasakan dari dalam. Namun ancaman terbesar PDIP sebenarnya bukan dari Jokowi atau kader yang dikeluarkan. Ancaman terbesar adalah ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah. Di era ketika rakyat semakin kritis, PDIP terlihat masih terjebak dalam model politik lama, memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang, dan mengabaikan aspirasi akar rumput. Mereka lupa bahwa kekuatan partai tidak hanya terletak pada struktur hierarkis, tetapi juga pada kemampuan untuk tetap relevan dengan kebutuhan rakyat. Ironi di balik strategi pemecatan. Ada ironi besar di sini. Ketika PDIP memecat Jokowi dengan dalih disiplin partai, mereka sebenarnya sedang memberikan narasi baru kepada rakyat. Narasi bahwa Jokowi adalah korban dari sistem yang tidak adil, yang lebih mementingkan kekuasaan daripada pelayanan publik. Narasi ini sangat berbahaya bagi PDIP. Dalam politik, citra adalah segalanya. Dan saat ini, citra PDIP perlahan berubah dari partai pembela wong cilik menjadi partai yang terjebak dalam intrik internal. Jika tidak hati-hati, langkah memecat Jokowi bisa menjadi katalisator bagi gerakan anti PDIP. Yang lebih besar, ini adalah momen ketika rakyat mulai mempertanyakan apakah PDIP masih pantas memimpin tahun 2029. Ujian sejati 2029 akan menjadi ujian sejati bagi semua pihak. PDIP harus membuktikan bahwa mereka masih relevan. Sementara Jokowi dan para kadernya harus menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar kader yang dipecat. Bagi PDIP, tantangannya adalah menemukan figur baru yang bisa membawa visi dan energi segar. Tapi siapa? Pramono Anung mungkin punya potensi, tapi dia juga berada dalam bayang-bayang Jokowi, Hasto dan Adian Sitorus. Sulit membayangkan mereka mampu bersaing di panggung nasional, apalagi melawan figur seperti Gibran yang semakin matang secara politik. Bagi Jokowi dan keluarganya, 2029 adalah kesempatan untuk mendefinisikan ulang peta politik Indonesia. Jika mereka bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, bukan tidak mungkin mereka akan menciptakan poros politik baru yang melampaui batasan partai tradisional. Rakyat sebagai penentu akhir, namun yang paling penting dalam semua ini adalah rakyat. Di tengah drama politik yang terus bergulir, rakyat Indonesia adalah penentu akhir. Mereka yang akan memutuskan apakah PDIP masih pantas mendapatkan kepercayaan, atau apakah saatnya bagi generasi baru untuk memimpin. Dan disinilah kekuatan Jokowi sebenarnya. Dia tahu bagaimana berbicara kepada rakyat. Dia tahu bagaimana membangun hubungan yang otentik, sesuatu yang semakin sulit dilakukan oleh partai-partai tradisional. Ketika PDIP
sibuk dengan intrik internal. Jokowi dan Gibran bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, mendengarkan rakyat, membangun program nyata, dan menunjukkan kepemimpinan yang otentik. Kesimpulan, siapa yang akan tersenyum terakhir? Pada akhirnya, sejarah selalu berpihak pada mereka yang bisa beradaptasi. PDIP bisa memilih untuk tetap terjebak dalam pola lama, atau mereka bisa berubah. Namun jika melihat arah saat ini, perubahan tampaknya jauh dari kemungkinan. Jokowi di sisi lain, sudah membuktikan bahwa dia lebih besar dari partainya. Dengan atau tanpa PDIP, dia tetap menjadi tokoh yang dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Jokowi akan bertahan. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh Jokowi dan generasi baru yang dipimpinnya akan melangkah. 2029 mungkin masih jauh, tapi bayangannya sudah terasa. Dan satu hal yang pasti, politik Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Poros baru dan strategi Jokowi di 2029. Jokowi bukan hanya sekadar mantan presiden, melainkan simbol transisi politik di Indonesia. Ketika partai-partai tradisional seperti PDIP sibuk mempertahankan hierarki internalnya, Jokowi justru menyiapkan fondasi untuk poros baru. Poros ini bukan hanya soal partai, melainkan sebuah jaringan aliansi yang mengandalkan sinergi antar individu dan komunitas politik di luar kerangka tradisional.